biarpun itu mahal, tapi kita kembalikan targetnya HPP kapan. Terus kita berani nge-crossin berapa ekor. Satu pejantan itu bisa untuk berapa ekor, Pak? 30 kalau di sini. Belinya berapa, Pak, dulu, Pak? Saya dorper ini belinya waktu itu 30, Pak. Kayak saya waktu start awalnya berdarah-darah. 1 tahun tuh 70 ekor itu nggak sedikit itu. Mati 70 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PP Nursono, channelnya peternakan. Kali ini kita jalan-jalannya pindah ke daerah Karangpandan di sekitaran Tawangmangu, Jawa Tengah. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya, banyak cerita yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mengikuti, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, Mbak. Sugeng injang napa sugeng siang ngeten iki? Ngenten iki terus mlebet enjing. Siang ora apa-apa. Injing terus to mriki. Nggih, nderek tepang, Mbak. Kula saking PP Nursono channel, Pak. Oh. Nggih, niki jalan-jalan kali ngangsu kawruh teng mriki. Tepangaken, Pak. Assalamualaikum, nama saya Roni, di nama farmnya JHF Jangkarijo Farm, lokasi lereng Lawu, tepatnya di Karangpandan. Pilihan ini, Pak, pilihan ternak dorper itu kenapa, Pak? Kan ada banyak ternak yang lain jenis rengen. Ya ini gini, kesenangan sih. Jadi teman-teman tuh ada yang sulfok, ada yang merino, ada yang ini semua. Saya lebih cenderung senangnya ke dorper. Untuk pasar misalnya, pasar ya saya jual bibit. Nggak dibandingkan dari beberapa jenis lagi, ada dorper, ada sulfok, ada. Wah, saya nggak bisa menilai, Mas, itu kesenangan. Kayak hobi, saya suka burung, kayak burung. Burung ini harganya 100 juta, 200 juta lah. Saya kira-kira di mana yang paling saya senang. Nah, gitu kan yang mau kita beli, mana yang kita kembangkan seperti itu. Nah, itu dari feeling masing-masing. Gitu. Jadi nggak tergantung kesukaan, Pak, ya. Kalau pasar kayaknya sama aja ya. Kalau tergantung cara menjual masing-masing. Nah, dari itu, Pak, dari kita nggak boleh semua domba kambing bagus. Nah, siapa yang mau ngetes, lah di situ yang bisa menilai. Kalau saya seperti itu. Kalau semua ini dorper, ini ada sulfur, semua bagus, semua daging. Hanya yang menikmati yang bisa merasakan, yang menikmati yang tahu kualitas. Itu kalau saya. Jadi nggak ini apa? Kita nggak boleh sama peternak. Oh, begono begini enggak. Itu akhirnya nanti akan berdampak negatif. Padahal kita kan di Indonesia ini kan mau mengejar segala macam yang ada domba, segala jenis. Jadi kita harus saling menghormati, menjaga satu sama yang lain. Kalau ini, Pak, pejantannya misalnya kayak dorper ini sampai umur berapa, Pak, bisa jadi? 4 tahun. 4 tahun ya. Setelah 4 tahun nanti ya. Nah, itu tergantung. Dia dari track recordnya kan kelihatan. Oh, ini periode ini berapa cempe yang keluar. Oh, periode ini berapa yang keluar. Dari situ nanti kalau semakin turun-turun ya nggak ekonomis ya. Nggak ekonomis. Makanya sebetulnya begini, kalau saya, biarpun itu mahal, tapi kita kembalikan targetnya HPP kapan. Terus kita berani nge-crossin berapa ekor. Satu pejantan itu bisa untuk berapa ekor, Pak? 30 kalau di sini. Belinya berapa, Pak, dulu, Pak?
Saya Dorper ini belinya waktu itu 30, Pak. Masih anu ya. Sekarang gimana? Kayaknya turun ya. Wah, enggak. Kalau yang tipe 5 itu sampai 70, Pak. Tipe 5. Oh, masing-masing Dorper ada tipe Ya, 1, tipe 3, 3, 4, tipe 5. Tergantung yang punya lah. Ya tergantung duitnya lah yang kalau ada. Oh, berarti yang tipe 5 itu paling mahal. Iya. Kelas-kelasnya ya. Iya. Karena dia betul-betul kelas nomor 1 lah kalau itu. Itu yang punya di Jawa Timur ada, di Jawa Barat ada. Kan Dorper ini ada komunitas nih, terutama yang di Kediri itu. Ya, Alvan. Pak Alvan itu dia yang membangun lah. Kalau saya ini kan hanya ikut-ikut aja lah. Ikut-ikut aja. Kalau yang paling murah, Pak? Apa? Dorper. Relatif. Kalau saya jual ya maunya yang larang, yang mahal. Iya kan? Kan nilai ukurannya kan nggak ada. Ya. Betul nggak? Betul. Kecuali kalau di pabrikan. Nah, pabrikan atau kiloan lah itu monggo. Kalau ini kan kita fleksibel sama saya. Ya kalau mau 40, nggak mau ya wes kan gitu. Kalau ini maunya 25, monggo nek mau diambil, nggak mau ya nggak paksa gitu. Nah itu jadi akhirnya apa? Terjadi kenyamanan. Iya. Kalau ini Pak, salah gini, kan ternak itu ada yang ternak domba lokal misalnya ya, domba lokal, kemudian ada crossingan, ada F kayak gini dan sebagainya. Ini dari sekian ini, kalau di secara modal yang paling murah, kemudian ilmunya ya sing paling bawah lah, peternak pemula ini Pak, lebih ke ternak apa dulu Pak? Kalau saya cenderung pemula. Iya pemula. Nah, arahan saya itu, kamu siap ngarit nggak? Itu aja kuncinya. Kamu mau crossing, mau lokal ini sama. Kamu sanggup ngarit nggak? Nah, kedua, marketmu tuh berani nggak? Jadi kita harus ngatur ritme mental kita. Semua di pasaran harga 50, kita harus berani. Oh, aku ngetok ini juga 50. Kalau kita tidak berani dengan membawa mental itu, ya repot. Kalau dibawa sekedar hanya prestis, hanya hobi, ya berbeda lagi ceritanya. Kita harus siap ngarit dulu ya. Nah, intinya itu. Siap ngarit tiap hari. Nah, kita harus nyiapin mentalitas seperti itu. Nah, entah itu bahasa ngaritnya itu pakan mau beli atau kita ngarit. Nah, ini yang betul-betul kita siapkan betul. Karena rumenan ini kan ya sebetulnya idealnya kan hijauan. Nah, karena dengan alih teknologi yang sedemikian rupa, akhirnya penguat ini, premik ini, harus kebutuhan mineral ini kan dari sisi akademisnya kan seperti itu. Kalau semua mau cerita profit, semua senang profit, mungkin saya rasa orang pilih peternak semua. Kalau tahu hasilnya. Tapi juga kalau tahu risikonya 100% mundur. Nah, jadi kembali kalau ada yang belajar ke sini, saya kasih arahan seperti itu. Karena ini makhluk hidup Pak ya. Kamu jangan cerita untung, kalau cerita untung ya jangan di dunia peternakan. Tapi kamu harus berani melalui proses enggak? Kamu harus berani berjuang enggak? Sedangkan yang dari latar belakang peternak belum tentu berani. Apalagi yang tidak punya latar belakang. Jadi itu tanda kutip ya yang harus dipahami ke peternak pemula yang ini. Jangan kalau cerita untung, semua maunya jadi peternak kalau cerita untung. Justru yang kita kasih gambaran yang terjeleknya. Sekarang contohnya kayak fattening. Fattening semua 10 ekor. Iya. Ya kan? Kan kita nggak bisa garansi 10 ekor ini hidup. Ya kan? Semua harganya 1.000 lah. Berarti kan 10.000. Ya. Kalau mati 2 berarti 10.000 itu dapat 8, bukan 10. Lah kira-kira mental kita sanggup enggak? Itu contoh yang simpel. Ya kalau ya cerita profitnya, wah 10 hidup semua, dagingnya gemuk-gemuk. Nah itu baru nilai plusnya.
Jadi kembali lagi ke mentalitas masing-masing. Makanya saya selalu kasih tahu cerita terjelek. Apalagi yang tidak punya latar belakang. Gitu loh. Kayak saya waktu start awalnya berdarah-darah. 1 tahun tuh 70 ekor itu nggak sedikit itu. Mati 70 ekor. Iya. Oh, pengalaman Nah, karena kan saya tidak backgroundnya bukan dari peternakan. Kita backgroundnya hanya dari warisan nenek moyang kita dulu. Oh, mbahku kae nek angon nang sawah sekian, tahu-tahu datang lagi ke situ kok jadi banyak beranak-beranak. Nah, itu kan seperti itu mindset kita. Tapi dengan alih teknologi yang harus di kandang, yang ini kebutuhannya ini kan semakin berkembang. Sekarang nih jenengan angon peng. Oke, selamat, tapi nek pas kena rondap atau kena mungkin di cacing atau segala macam kan risikonya juga banyak. Gitu. Itu kalau saya. Makanya kalau saya bercerita selalu, kowe wani ngarit enggak? Minimal itu. Kowe izin enggak ibaratnya bersihin kotorannya ini kan gitu. Kalau cerita profit lah, anak kecil aja semua maunya beternak. Iya. Nah, cuman bagaimana kita ngeterapkannya. Kalau di rondap dimakan ternak itu larinya kemana Pak nanti? Keracunan atau gimana? Ya keracunan. Keracunan ya. Tahu-tahu tek mati aja. Oh. Kan racun itu. Iya. Nah, jadi yang segala macam itu justru ke pemula langsung kita garis bawahi. Siap nggak? Nah, karena teori sama praktek sama sekali berbalik arah. Ya. Berbalik arah. Nah, itu. Sampai tanya sama dokter Mo itu. Di sini bunting saya suruh vaksin, ini saya suruh, padahal itu nggak boleh. Karena apa? Ya alhamdulillah saya praktekin, saya kebetulan kan saya sambil belajar. Oh ngatasinnya piye. Nah ini kan ilmu-ilmu yang mahal dan tidak ada di teori. Tuh. Ya semua sih kembali ke teori. Paling nggak awalnya punya teori, dasar teori Pak ya, dasar ini ya. Memang ini bener nggak teorinya seperti ini? Nah kita ini kan praktisi kan cuma ngegas nekat aja, bleng ya alhamdulillah, nggak masalah gitu loh. Kalau pasar daging kemana Pak? Ke satean atau? Ya otomatis ke sate. Sate ya, memang pasarnya untuk itu sate ya Pak? Iya. Tapi sekarang alhamdulillah ini untuk Basnas apa ini kan sudah mulai produksi. Jadi yang pengalengan ini sekarang udah mulai banyak yang bermain itu. Cuman itu kan mesti harus investnya gede. Harus besar itu investnya. Main di Idul Adha itu kan Mbak? Oh iya kalau Idul Adha itu. Idul Adha itu ada. Cuman ya kalau saya sih kalau ada ini. Ada yang pesen aja. Yeah. Oke Pak, terima kasih sudah ngobrol banyaknya. Kita lihat ke kandang Pak ya. Monggo. Kita lihat kandang, mau kita lihat ternak-ternaknya sambil bercerita di sana Pak. Monggo Pak. Peternak pemula monggo. Saya juga YouTuber pemula Pak. Wah, ini habis makan semua ini. Oh ini bisa untuk umbaran itu Pak ya? Iya. Ini pejantannya berapa Pak? Ini satu. Lainnya betina semua. Betina macam itu. Betinanya apa Pak? Yang F1, F2 campur pokoknya saya. Berarti dorper semua Pak ya? Ya. Jadi sudah perjalanannya seperti itu. Sudah ngeluarin kemana-mana, Bogor kemana. Kalau ini Pak harga dorper misalnya lepas sapi Pak? Lepas sapi saya jarang. Yang dijual yang gimana? Yang usia-usia 6 bulan.
Oh, 6 bulan ya. 5 bulan 6 bulan. Kalau sapi kita rugi. Hitungannya gitu. Jangan jualnya Jogrok. kilon jogrok. 5 bulan 6 bulan itu berapa, Pak? Kalau yang F3 8 juta. Yang F3 8 juta. Kalau F2 F2 kan agak bawah lagi. Gitu. Pokoknya tergantung lah orang-orang. ya. Yang dijual betina apa jantan? Betina itu harga betina. Kalau jantan kan enggak, sih. harga. Kalau jantan kita biasanya jualnya yang udah gede-gede. Siap pacek karena kita garansi. Oh, berarti kalau pejantannya ya untuk pemacek ya, Pak ya? Kalau nggak bisa macek, pulangin sini. Ya alhamdulillah selama ini kok lancar semua. Nah, kalau harga jantan, Pak? Jantan itu kalau F3 15 siap pacek. Nah, tinggal terjus bawah-bawahnya. Ini anak-anak ini baru disape. Ini yang Kemarin lepas sape. ya sudah banyak yang keluar juga. Nah, ini aja jarang sih kandang penuh. Ya Tempat rezeki, penuh rezeki sudah- ada aja. Sudah diinden, Pak ya? Nah ini Ini sufok apa dorper, Pak? dorper. Ini juga anak dorper ini yang coklat ini. Ada yang Kalau sufok itu sampai kakinya hitam juga ya? hitam. Saya ambil spesialis dorper. Nah ini. Kemarin habis keluar soalnya jadi sepi biasanya kan. Nah ini yang kita untuk F1 induk-induannya untuk daging, harga daging. Jadi kita ngikutin juga. Ini kalau betina domba apa, Pak, ini, Pak? Campuran saya. Ada yang ekor gemuk, ada yang ini. Ini yang untuk potongan. Iya. Kosong kemarin habis keluar semua. Belum ngisi lagi. Dari jebol lah itu jantan-jantan. Kita jualnya kan yang gini, ini yang pacek-pacek siap pacek. Iya. Dari 3 ini, Pak. Ini kan jantan semua, Pak ya. Nah, Kalau lihat kelasnya yang bagus yang mana, Pak, ini, Pak? yang ini Ini ya. F3. Ini ya, Pak ya. Nah, Dan lihat bagusnya dari app-nya apa dari ini performa? kan masih muda. Iya. Performan ini baru 5 bulan. Oh, 5 bulan sudah ini ya, Ya, badannya udah sudah. segitu, ya. Kalau ini udah agak tua, udah setahunan. Cuman kita kan makannya minimalis. Kalau kita mau kasih makan full gemukinnya gampang. Tapi kan kembali lagi kosnya yang mahal. Ya. Jadi ya pokoknya Kalau kondisi gemuk seperti ini. nggak pengaruh ke ini, Pak. Sebagai pemacek nggak jadi Kalau untuk berkurang? pacek itu rata-rata maksimal 80. Kalau harus 80 harus dikarantina. kurangi ya. Iya. Itu kalau ada kasus-kasus apa tentang kesehatan tuh Mbah Mol. Nanti kadang Mbah Mol, anu nih gini Hartono Mall loh ya. Kok Hartono Mall? Kan ada dokter Lita tapi khusus dia kan importir obat-obat importir khusus untuk kuda. Jadi hampir inilah.